Saudaraku, ketahuilah di dunia ini ada dua jenis usaha. Yang pertama adalah usaha tanah dan sesuatu yang dapat dihasilkan daripada tanah. Lalu yang kedua usaha untuk memperkuat keimanan dan orang yang beriman serta beramal soleh. Usaha yang pertama akan dibalas di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka yang melakukannya tidak akan memperoleh kesenangan dan ketenangan dalam jiwanya. Untuk usaha yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan di dunia dan di akhirat sepenuhnya. Di dunia ini segala sesuatu yang terlihat tidak akan kekal abadi, seperti keadaan mata yang hanya dapat melihat benda secara zohir saja, tidak dapat melihat hakikat benda tersebut. Apabila mata melihat suatu benda hidup, maka yang dapat terlihat hanyalah bagian atas, depan, dan bentuknya saja. Sedangkan ruh benda tersebut tidak dapat terlihat. Bahkan kita tidak dapat melihat ruh diri kita sendiri. Saudaraku, ketahuilah bahwa segala sesuatu berasal daripada tanah dan akan kembali menjadi tanah. Maka tidak dapat melihat penciptakan makhluk daripada tanah, juga tidak dapat melihat hancurnya makhluk menjadi tanah. Mata hanya dapat melihat bentuk ketika hidupnya saja. Saudaraku, apabila melihat makhluk ciptaan Allah, maka bertafakurlah. Makhluk asalnya tidak ada, kemudian dengan kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya daripada tanah menjadi suatu bentuk, kemudian pada suatu hari semuanya akan menjadi tanah kembali. Pikirkan, seperti inilah yang harus kita pertanyakan kepada diri kita. Bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami menciptakan kamu sekalian, kata Allah, dan ke dalam tanah kami akan mengembalikan kamu sekalian, dan dari tanah pula kami mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Dalam setiap rakaat salat ada 2 kali sujud. Maka hikmahnya adalah ketika kita melaksanakan sujud yang pertama, maka ingatlah bahwa kita tercipta daripada tanah. Kemudian sewaktu melaksanakan sujud yang kedua, maka ingatlah bahwa setelah kehidupan dunia ini kita akan menjadi tanah kembali, kemudian akan dibangkitkan dan dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta akan dihisab selama hidup di dunia. Dan ketahuilah saudaraku, selain daripada cara Rasulullah SAW, kita dapat dengan mudah memperoleh harta benda, kekayaan, dan sebagainya, tetapi ketenangan jiwa sekali-kali tidak akan didapat kecuali dengan cara Rasulullah SAW. Manusia yang tahu dan taat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ia sibuk dan terpesona dengan benda-benda dunia, kemewahan-kemewahan dunia, maka keadaannya tidak lebih baik daripada seorang pencuri atau perampok. Mereka bisa memperoleh harta dan jabatan, tetapi sekali-kali mereka tidak bisa mendapatkan ketenangan jiwa dan keharmonisan di dalam rumah tangganya. Maka kekalnya alam dunia ini tergantung kepada sejauh mana orang-orang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Apabila amalan-amalan tersebut tidak ada yang tersisa dan tidak ada yang mengamalkannya, maka pada waktu itu bangkai-bangkai yang berjalan akan dikubur hidup-hidup. Bersyukur kita dilahirkan dalam keadaan muslim, bersyukur kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Namun ketahuilah saudaraku bahwa sejauh mana kita mengenal Islam. Apakah itu Islam? Islam adalah mengorbankan jiwa dan harta untuk agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah itu ibadah? Ibadah adalah beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah itu solat? Solat adalah mengambil sesuatu daripada Allah. Apakah dakwah itu? Dakwah adalah memberikan sesuatu kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjanjilah untuk mengambil yakin yang betul, tetapi jangan dijadikan sebagai tujuan, karena tujuan daripada beramal adalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin yang betul kepada bagaimana amalan dakwah ini kita jalankan. Kita selalu memiliki kerisauan-kerisauan kepada bagaimana umat supaya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berjuang, yang berkehendak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang, dan lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis-nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana memikirkan bagaimana umat ini seluruhnya bisa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menjadikan suasana keadaan dengan rasa aman, dan kemudian Allah bukakan keberkahan di langit dan keberkahan di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apabila ada orang yang berkumpul dengan tujuan semata-mata untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah para malaikat akan saling memanggil dari langit sampai ke bumi dan akan mendoakan keselamatan orang-orang yang berkumpul dengan tujuan semata-mata untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka atas perkara itu pentingnya kita mengajak semua orang untuk berkumpul, lalu dibicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, lalu banyak-banyak zikrullah mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga rahmat Allah akan turun ke bumi yang sedang dipijaknya dan manusia dapat hidup dalam keadaan hati yang tenang. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam dakwah dan ibadah insyaallah.